Menurut Ulan, adakah kaitan antara mental illness dengan jarang ibadah? Menarik sih, soalnya aku juga sering lihat nih di Twitter atau di Instagram kasus-kasus yang bilang kayak ketika orang cerita nih tentang masalahnya, kayak dia lagi tertekan, terus dia cerita ke temennya, pasti gak sedikit orang yang jawab kayak gini, kayaknya kamu kurang ibadah deh, kayaknya kamu kurang mendekatkan diri deh sama Tuhan gitu. Nah, karena pertanyaan Sri tadi berpengaruh nggak, ada pengaruh nggak antara mental illness sama kurangnya ibadah? Kalau pengaruh tentu ada pengaruh gitu, karena mental illness itu kan emosi kita yang dilabraknya gitu kan, yang dikenainya. Nah, emosi ini bisa redam atau amarah ini bisa redam, kekacauan lah dalam diri kita nih bisa sedikit ditekan dengan ibadah, ya kan, dengan mendekatkan diri kepada yang satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya kurangnya ibadah ini penyebab dari mental illness, aku kurang setuju sih. Karena penyebab mental illness ini itu kan banyak, kayak yang tadi awal aku bilang gitu. Misalnya kayak gen dari orang tuanya gitu kan. Terus abis itu dari asupan nutrisi dia dalam kandungan ibunya. Misalnya ibunya peminum alkohol kah, merokok kah, kayak gitu-gitu kan. Itu juga berpengaruh buat kesehatan mental bayinya gitu nanti pas sudah gede. Atau mungkin trauma atau enggak kondisi lingkungan nih, dia dibesarkan di lingkungan seperti apa. Misalnya orang tuanya kena gangguan mental nih gitu kan, mental suka marah-marah, suka mukul, kayak gitu-gitu, tentu berpengaruh dong ke psikis anaknya gitu. Pasti otomatis yang dilihat selalu orang tuaku aja begini, orang tuaku aja begitu gitu. Terus yang nggak salah kalau misalnya nanti anaknya malah niru gitu. Jadi sebenarnya ibadah itu penting, berpengaruh terhadap kesehatan mental kita nih. Tapi bukan penyebab kurang ibadah itu bukan penyebab dari mental illness itu. Jadi kaitannya ada nggak? Ya ada kaitannya kalau menurut aku pribadi ya, karena gini loh. Kalau misalnya kita tahu nih, kita lagi marah, kita lagi kesel gitu, kita lagi stres, lagi tertekan gitu kan. Tapi nggak kita bawa tenang, nggak kita bawa relax gitu kan, malah semakin kita pikirin gitu, kita pikirin kayak, aduh masalahnya ini berat banget, kenapa sih kita harus begini, kenapa begini, kayak gitu kita kan. Kenapa orang lain? Kenapa kita aja, kenapa orang lain enggak, kayak gitu kan. Nah sebenarnya pikiran kayak gitu kan yang ngebunuh gitu kan. Coba deh kalau misalnya kita lagi ada masalah, langsung kita inget sama Tuhan gitu, atau mungkin yang Islam bisa langsung istighfar, langsung ambil wudhu, sholat gitu kan. Itu kan berkaitan tuh antara mental illness sama ibadah. Cuma kalau misalnya namanya kurang ibadah menyebabkan mental illness, sebenarnya aku kurang setuju dengan statement itu, karena balik lagi yang menyebabkan mental illness tuh banyak gitu. Gak jaminan orang yang rajin beribadah gak kena mental illness gitu, dan orang yang mohon maaf aja gitu, orang-orang yang jarang ibadah atau orang-orang yang kelihatannya have fun aja keluar tuh punya mental illness gitu. Gak jaminan. Jadi kalau ada kaitannya tentu ada, tapi kalau dibilang penyebab dari mental illness aku nggak setuju. Dan kalau misalnya nih ada teman kita yang sedang mengalami mental illness, gimana sih cara kita menyikapinya atau berbuat apa kepada dia? Jadi ngomong teman kita punya mental illness, atau dilihat dulu temannya dekat atau enggak. Ya mungkin bisa kayak gitu juga. Kalau misalnya dia teman dekat kita, tentu kita tahu dong apa yang harus kita lakuin gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar teman kita, teman yang cuma sekedar kenal, mungkin kita bisa lihat-lihat dari jauh dulu apa gimana gitu. Ngomong-ngomong soal punya teman yang kena mental illness nih, aku juga pernah, beberapa temanku mungkin baik yang online atau enggak gitu kan, dia pernah cerita sama aku, mungkin dia begini, punya tertekan, punya masalahnya sendiri gimana. Jadi menurut aku yang paling penting kita lakuin adalah yang pertama, kita harus jadi pendengar yang baik gitu. Jadi ketika teman kita punya masalah, teman kita cerita sama kita dengerin aja dulu, jangan dipotong, jangan dibanding-bandingin. Itu yang lebih penting. Jangan sampai nih ya teman-teman semua yang denger nih, jangan sampai misalnya ada teman kita nih cerita, misalnya Sri cerita ke aku, Lan, aku dapat nilai 80 di pelajaran IPA. Duh, aku kesel padahal aku udah belajar gini. Ya udah, kan berarti dia permasalahan itu ngebuat dia sedikit stres, ngebikin dia tertekan gitu kan. Ya udah, berarti kita sebagai orang yang dipercaya untuk mendengar cerita dia, udah dengerin aja, jangan malah
ya kamu mending dapat 80, coba aku aja dapat 60 nih, cobalah kamu pikirin gimana nanti apa kata orang tua aku begini. Please guys, yang ada dia tuh malah makin tertekan. Dia butuh pendengar, dia butuh tempat curhat, dia butuh tempat istilahnya dia butuh tempat sampah gitu ya untuk segala. Tapi ketika kita banding-bandingin sama masalah kita, otomatis dia langsung kayak, ya padahal mau cerita, padahal ini mau cerita loh, padahal ini aku mau coba berbagi keluh kesah loh, tapi malah dibanding-bandingin. Kan nggak ada orang yang suka dibanding-bandingin kan, apalagi masalah gitu. Bisa jadi masalah A buat dia mungkin udah berat banget, tapi masalah A di kita mungkin biasa aja gitu. Sama aja, coba dibalik. Kalau misalnya menurut kita masalah itu udah berat banget, tapi kalau kata orang lain biasa aja, gimana rasanya? Ya kan? Terus yang kedua, coba deh ngertiin dia gitu. Maksudnya coba merangkul. Ya, coba merangkul gitu, jangan dijauhin. Misalnya kita tahu nih teman kita punya kelainan. Misalnya tiba-tiba sering marah atau tiba-tiba sering nangis, tiba-tiba sering cemas, keluar masuk jalan-jalan nggak bisa diem. Berarti kan kita sebagai manusia bisa ngerasain dong gitu, kayaknya ada sesuatu yang gak bener nih, ada sesuatu yang kurang beres dari temanku gitu. Jangan malah dijauhin, jangan malah dibikin gosip kayak si Anu tuh kayaknya begini-begini loh, serem ya deket sama dia suka marah-marah, dia suka lempar barang kayak gitu. Atau enggak, jangan deket-deket sama dia ribet, dia penangis, dia gimana, dia cengeng kayak gitu. Jangan malah digituin, itu tuh kalian tuh malah bikin teman-teman kalian yang kayak gitu tuh malah makin down, malah makin ya mereka yang punya penyakit mental kayak gitu tuh harus dirangkul, secara harus didukung, emosional ataupun secara luarnya harus didukung. Jadi jangan dijauhin ya. Terus yang ketiga, kita memang benar-benar harus ngerangkul dia dan harus nunjukin dengan aksi juga gitu. Misalnya kan ada nih teman kita ngelihat dia punya sesuatu yang beda nih, sesuatu dia dan tanda kutip dia sakit lah gitu, ada yang nggak beres, dia suka cemas, dia suka marah-marah, dia suka lempar-lempar barang kayak gitu kan. Tapi kita lihat juga gimana latar belakang dia gitu, misalnya orang tuanya gimana, apa ada masalah atau kondisi ekonominya gimana. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih teman kita kayak gitu, bisa tuh kita bantu dia, kasih solusi. Misalnya dia stres, bingung karena orang tuanya berantem terus gini-gini, kita kasih dia tempat buat cerita, atau kita kasih tempat dia buat meluapkan kesah, atau enggak kita kasih dia tempat, oh ya udah nih kalau misalnya kamu lagi nggak enak di rumah, pergi aja ke rumahku gitu, pergi aja ke rumahku kayak gitu kan bisa. Atau memang mungkin kalau dia udah berat banget masalahnya, coba dia rangkul dia, ajak dia ke psikolog gitu, karena itu satu-satunya jalan gitu. Kita udah ngasih dia tempat cerita, kita udah nerima dia sebagai orang yang punya penyakit mental itu gitu, yang punya kelainan. Nah, terus kita juga udah ngasih rumah, udah membuka rumah kita selebar-lebarnya buat dia, kapanpun dia mau datang aja. Tapi kalau dia masih nggak berubah, berarti ya udah, kita memang harus benar-benar tetap terakhir lo harus ke psikolog gitu. Ayo diajak sama-sama, kita kasih dia pengertian gitu.